Pasukan Israel menarik seluruh kekuatan militernya di Suriah seusai tidak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Negara yang selama ini bersekutu dengan Zionis justru mengambil dukungan untuk Turki yang menguasai wilayah Suriah. Dari laporan Times of Israel, Israel sendiri dipaksa menyesuaikan diri atas pengaruh Turki yang besar di wilayah Suriah. Israel kini tak punya pilihan dan mau tak mau mengikuti Presiden Turki Erdogan. Hal ini setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyarankan Netanyahu tidak menyerang Turki dan bersikap baik. Dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Erdogan ini juga membatasi kemampuan Israel untuk bermanuver. Dalam pertemuan Trump bersama dengan Netanyahu beberapa waktu lalu, Trump menegaskan bahwa Turki adalah teman Amerika Serikat, sehingga tidak boleh ada tindakan apapun yang dilakukan Israel terhadap Ankara. Erdogan sendiri sebelumnya menyebut Israel sebagai teroris. Ia pun menegaskan memang negaranya sedang terlibat dialog aktif termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas situasi di wilayah Suriah. Tak seperti Indonesia, Turki menolak segala usulan mengenai pemindahan warga Gaza keluar dari tanah air mereka. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki dalam forum yang juga dihadiri oleh Indonesia. Dikutip dari Anadolu, Menteri Luar Negeri Turki yakni Fidan menekankan bahwa masalah utama di Timur Tengah adalah mendesak adanya gencatan senjata permanen di Gaza. Fidan pun menegaskan tidak ada rencana untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. Fidan juga menolak semua usulan yang harus memaksa warga Palestina meninggalkan wilayahnya. Diskusi ini melibatkan Menteri Luar Negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan juga Indonesia. Pertemuan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Liga Arab, perwakilan dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan juga Uni Eropa yang turut ambil bagian. Fidan juga mengatakan bahwa pertemuan ini adalah untuk membahas situasi kemanusiaan di jalur Gaza, serta meningkatkan upaya gencatan senjata di wilayah tersebut. Ia pun menegaskan bahwa Turki mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. Sikap dari Turki ini berbeda dengan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Prabowo menuturkan nantinya warga Gaza setidaknya 1.000 orang akan dievakuasi dan mendapatkan perawatan di tanah air, hingga nantinya mereka akan dikembalikan ke Gaza jika situasi konflik mulai mereda. Sejumlah negara mengungkapkan penolakannya akan rencana menampung warga Gaza atas konflik yang selama ini terjadi. Hal ini berbeda dengan sikap dari Indonesia, yang mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia. Sikap dari Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi sementara warga Gaza tampak berbanding terbalik dengan sikap mayoritas negara Arab. Di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza, sebagian besar negara-negara Arab menolak menampung pengungsi Palestina, misalnya saja negara Mesir. Dalam beberapa catatan, Mesir menegaskan tidak akan menerima pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza ke wilayahnya. Presiden Mesir secara terbuka juga menyatakan penolakannya tersebut sejak Oktober 2023. Negara lain seperti Arab Saudi, UAE, dan juga Qatar pun menyatakan sikap yang serupa. Negara-negara Arab ini resmi menolak rencana relokasi warga Palestina ke wilayah mereka. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri di Kairo pada awal 2025, Saudi Arabia juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Gaza. Mereka menyebut bahwa kehadiran rakyat Palestina di tanah air mereka tak bisa digantikan oleh penampungan di negara lain. Yordania juga turut menyatakan sikap menolak warga Gaza dipindahkan. Pasalnya, skenario ini seperti menghalalkan niat Israel untuk mengosongkan Gaza dan tepi barat dari warga Palestina. Terbaru, Turki juga menyatakan sikap penolakan akan evakuasi warga Gaza dari tanah mereka. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki yakni Fidan dalam forum yang juga dihadiri oleh Indonesia. Fidan menegaskan tidak ada rencana untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Fidan pun menolak semua usulan yang harus memaksa warga Palestina meninggalkan wilayahnya. Pasukan Zionis mengalami krisis setelah ratusan tentara menolak perang di jalur Gaza. Sengkarut ini menyusul pembangkangan ribuan pasukan militer, dokter, intelijen, hingga pasukan angkatan udara.
Ribuan pilot tempur Israel menuliskan petisi dan menolak berperang di jalur Gaza. Pembangkangan terhadap agresi ke Gaza di kalangan militer Israel ini terus meluas sejak Jumat 11 April. Media Israel melaporkan bahwa ratusan tentara cadangan dari unit intelijen bersama dengan sekitar 2.000 anggotanya juga ikut menandatangani petisi protes yang menuntut diakhirinya perang di Gaza. Pada hari yang sama, lebih dari 150 mantan perwira Angkatan Laut dan puluhan dokter cadangan juga menandatangani surat petisi yang diterbitkan sehari sebelumnya. Selain itu, puluhan dokter cadangan juga menandatangani surat terpisah yang menuntut penghentian segera pertempuran di Gaza demi memulangkan para sandera. Surat-surat ini muncul sebagai respons atas surat yang sebelumnya dikeluarkan oleh hampir 1.000 veteran Angkatan Udara Israel, termasuk 60 tentara cadangan aktif. Aksi mogok yang disampaikan tentara Israel ini sekaligus menjadi momok baru bagi Zionis. Petisi ini juga mendapatkan kecaman dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.